Salut kepada semua kawan-kawan di sini. Kita ambil kesempatan ini untuk belajar tentang satu tema yang penting, yaitu sakramen. Sakramen itu yang kita rujuk ialah baptisan dan juga jamuan kudus. Kita anggap dia satu ritual saja ada kala, tapi dia bukan saja ritual, tetapi dia ada makna rohani yang dalam. Mari kita datang doa bersama ya. Tuhan Bapa di surga, kami menyandarkan masa ini kepada Tuhan. Semua Tuhan mengajar kami lebih memahami akan firman-Mu. Ampuni dosa kami dan bantu kami lebih kenal tentang apa yang kami perlu pelajari daripada Alkitab dan memberkati jiwa kami melalui pendalaman dalam firman-Mu. Dan juga Tuhan, setiap orang di hadapan Tuhan juga ada uh, keperluan sendiri yang berbeza. Semua Tuhan kurniai berkat Tuhan kepada semua orang mengikut kehendak dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Sakramen. Roman Katolik ada tujuh sakramen, tapi Kristian kita hanya ada dua jenis sakramen, yaitu baptisan dan jamu kudus. Jadi sakramen adalah tanda kasih dunia Allah. Apa maksud? Apabila kita memperolehi sakramen itu, termasuk jamuan kudus dan juga baptisan, sebenarnya adalah untuk kita mengenal akan kasih kurnia Allah. Siapa sudah dibaptis? Siapa sudah dibaptis? Sudah baptis? Oke. Jadi, adakah kamu menerima jamuan kudus? Jamuan kudus? Ada. Setiap bulan, minggu, minggu pertama. Oke. Sakramen adalah tanda kasih karunia Tuhan. Jadi kita lihat sakramen merupakan tanda yang lahirian, lahir, lahiriah dan dapat dilihat yang melambangkan kasih karunia rohani yang berbakti terbaktilah dan tidak kelihatan. Kita lihat satu tanda yang kamu boleh nampak. Macam baptisan, kita menggunakan air, betul. Sama ada kita di silat, ada digunakan untuk tanda, ataupun kita dimasukkan dalam air. Itu sebenarnya adalah tanda yang kita boleh nampak, yang melambangkan kasih kurnia rohani. Air itu tanda apa? Tanda kita di air itu ada kuasa untuk membersihkan kita, betul? Tapi baptisan air itu sebenarnya mentandarkan kuasa Roh Kudus yang kuasa Yesus Kudus yang mengampuni dosa kita. Betul? Roh Kudus yang membaptiskan kita dan membantu kita memahami tentang Yesus dan membantu kita untuk taubat di hadapan Tuhan Yesus dan kita diperkuduskan ataupun kita disucikan oleh Yesus Kudus. Air fisika itu tidak dapat sucikan kita, betul? Tidak dapat ampunkan dosa kita, betul? Tidak dapat menyurnikan, menyempurnakan hati kita, betul? Cuma Roh Kudus boleh. Jadi baptisan air itu adalah satu tanda dari segi yang kita boleh lihat tanda air itu sebenarnya untuk menunjukkan kasih Yesus yang mati di mana? Apa ya? Yesus mati di mana? Salib. Tapi dia dimatikan, dikuburkan, dibangkitkan, dan selepas itu 40 hari dia dinaik ke surga. Jadi apabila kita lihat tanda macam zaman kudus, kita lihat ada roti dan juga wine. Roti itu lambang apa? Badan Yesus. Wine itu lambang apa? Lambang itu tanda darah siapa? Yesus Kudus. Oke. Jadi kita perlu memahami satu yang kita dapat nampak. Satu yang kita tidak dapat nampak. Apa maksud dia nampak? Apa maksud di belakang dia? Yang kita tidak dapat nampak. Macam air baptisan itu, apa yang kita nampak ialah air. Tetapi apa yang kita tidak nampak ialah sebenarnya Yesus sudah mati di atas salib. Dan apabila kita terima Yesus Kudus dan taubat, sebenarnya Roh Kudus sudah baptiskan kita. Air itu menunjukkan
kasih Yesus yang mengampuni dosa kita di atas salib. Air itu ada kuasa menyucikan jiwa kita. Yang dapat menyucikan kita ada tiga. Roh Kudus, firman Tuhan dan Yesus, darah Yesus Kristus. Betul? Kita menerima pada saat maksudnya kita menerima sentuhan Roh Kudus melalui firman-Nya untuk kita percaya Yesus dan darah Yesus akan ampuni dosa kita. Apa yang boleh ampun, apa yang boleh sucikan jiwa kita? Air apa? Kalau saya doa akan menjadi air kudus. Air itu tidak bisa. Seperti itu, apa yang menyucikan hati kamu? Firman Yesus, betul. Apabila kamu dengar firman Yesus, jiwa kamu dibawa fahaman dan kamu akan ubah. Dan apabila kamu tahu Yesus adalah satu-satu juru selamat, hati kamu disentuh. Kamu terima Yesus dalam hati kamu. Betul. Dan apabila kamu salah, kamu bertaubat, kamu minta Tuhan ampun dosa, darah Yesus Kudus akan dijadikan untuk ampuni dosa kamu. Oke? Boleh ya? Apa yang boleh sucikan kamu? Darah Yesus, firman Tuhan, dan juga Roh Kudus. Roh Kudus menggunakan firman Yesus untuk membantu kita tahu kita adalah orang dosa, kita akui dosa, dan Yesus Kudus akan mengampuni dosa kita melalui air darah yang dicurahkan. Gereja Christian Methodist ada dua jenis sakramen dengan gereja Protestan yang lain. Gereja Katolik ada 7. Kita ada 2. Kita faham dulu 2. Jadi sakramen itu adalah tanda lahiran kasih karunia Allah yang diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi apabila kamu lihat roti, kita lihat wine, kita lihat air di partisan, itu kita tahu siapa itu. Apa itu? Itu adalah kasih Tuhan. Mengapa? Sebab air itu menunjuk kepada penyelamatan Yesus yang menjadikan dia mati di atas salib melalui firman disampaikan dan Roh Kudus akan bantu kita untuk taubat di hadapan Yesus. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Apabila kita lihat roti, kita melihat, kita tahu apa? Siapa benar badan dikuburkan? Siapa? Yesus, betul? Apabila kita lihat wine, kita fikir apa? Siapa punya darah dicurahkan? Darah Yesus Kristus dicurahkan. Jadi gereja Kristi memahami sebagai cara Allah menyatakan kasih dan kuasanya kepada umatnya secara konkret dan boleh difahami. Jadi apabila gereja dan orang percaya mengambil bahagian di dalamnya dengan hati yang tulus dan bertaubat, kita menerima serta mengalami berkat dan kasih karunia Allah secara nyata dalam perjalanan iman. Maksud di sini kalau kita betul-betul percaya Yesus, apabila kita kata taubat itu maksudnya kita mengubah hati dan kelakuan. Kita menyandarkan diri kepada Kristus dan juga membeli pampasan kepada apa-apa salah yang kita buat. Misal kata, kamu rotang anak kamu tanpa beri alasan, kamu perlu minta maaf mereka, menghiburkan mereka. Betul. Kalau curi orang, rompak orang, bukan saja cara minta maaf, tetapi kalau perlu membeli pampasan. Apa pampasan yang perlu? Macam kita lihat ada seorang yang di dalam Alkitab. Dia sudah percaya Yesus, dia dapat. Dia orang kaya, dia separuh dia didemarkan kepada orang yang miskin. Dan kalau dahulu kalau dia ada bohong kamu punya uang, RM1 dia bayar RM4. Ini kata 4 kali ganda. Jadi ini adalah pertaubatan yang terus dan murni. Jadi ada orang dia anggap Kristian punya pertaubatan adalah sangat-sangatlah uh, budak di mana hanya cakap salah, minta maaf. Tapi tidak. Sebenarnya pertaubatan bukan saja satu perasaan saya salah, fikir salah, tetapi satu tindakan untuk memulih hubungan sama ada bersama dengan kamu, diri atau orang lain. Jadi kita perlu membeli pampasan. Jadi apabila gereja dan orang percaya mengambil bahagian dengan
hati yang tulus dan bertaubat. Kita menerima serta mengalami berkat dan kasih karunia Allah secara nyata dalam perjalanan iman kita. Jadi iman kita, kasih karunia Allah itu sangatlah nyata. Betul, apabila dalam kehidupan kamu, kamu tidak tahu bagaimana, adakah kamu akan pergi ke surga. Tapi Tuhan memberi kepastian kamu sudah ada kehidupan yang abadi. Apabila kamu tidak khawatir segala sesuatu, sebenarnya Tuhan akan bersama kamu. Firman Tuhan janji. Oke, dalam segi sakramen ada dua jenis sakramen utama. Satu ialah apa? Perbaptisan. Satu ialah perjamuan kudus. Jadi gereja Metodis selaras dengan kebanyakan gereja Protestan mengakui dua sakramen utama yang ditentukan oleh Kristus Yesus. Ciri-ciri sakramen ada tiga. Satu, itu mesti ditentu oleh Yesus. Yang kedua, dia mesti ada tanda yang boleh dinampak. Yang ketiga, dia memang ada maksud rohani yang tidak dapat kamu lihat. Jadi pembaptisan itu adalah tanda permulaan kehidupan baru dalam Kristus. Perjanjian kudus, perjamuan kudus, peringatan berterusan akan perkorbanan Kristus Yesus. Jadi pembaptisan itu apa maksud? Adalah pintu masuk ke dalam keluarga Allah. Makna kata Yunani baptize membawa perketian yang kaya dan mendalam, yang bermaksud jatuh, menyilang atau tenggelam, dengan pekerjaan mencuci, merentang atau masuk ke dalam sesuatu secara menyeluruh. Kata English baptism berasal dari transliterasi bahasa Yunani ini, menekankan makna asalnya yang penuh makna rohani. Jadi tanda rahira pertaubatan dan pengampunan dosa yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Betulkah? Ada banyak orang datang ke Sungai Jordan. Mereka tenggelam dalam sungai untuk memberitahu kita, dia mau beritahu kepada kamu, dia sudah salah. Dia orang berdosa. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia mungkin cousin Yesus lah, tapi dia lebih besar. Dia macam orang yang memberitahu orang tentang pertobatan itu sangat penting. Bersedia hati orang. Jadi seterusnya pembaptisan dengan Roh Kudus. Penyertaan kuasa Allah yang mengubah dan memperbaharui kehidupan orang yang percaya. Jadi yang penting itu bukan saja pembaptisan air. Dari tahun lepas kamu orang pembaptisan air, saya kata itu baik. Tetapi kita perlu ketahui, adakah saya sudah dipatih oleh Roh Kudus? Iaitu adakah kamu betul-betul percayai dan taubat di dalam Yesus Kudus? Kesediaan pembaptisan dalam penderitaan maksudnya kesediaan untuk mengikut jejak Kristus dalam perkorbanan kesehatan. Sebab apabila kita Yesus sendiri cakap baptisan Yesus, adakah kamu mau menerima baptisan Yesus? Itu maksudnya kamu mau bersedia macam Yesus. Jalan seperti Yesus jalan. Dia ada penderitaan. Jadi kawan-kawan, baptisannya Yesus Kudus terima ialah apa? Dia bukan orang yang dosa, tapi dia Tuhan datang ke dunia untuk menjalankan kerja pelancangan Tuhan dalam keabadian, yaitu mati di salib untuk dimatikan, dikuburkan, selepas dibangkitkan, dinaikkan ke surga dan utus Roh Kudus bersama dengan Tuhan Bapa Allah supaya bersama kita. Jadi pembaptisan penderitaan Kristus Yesus itu menunjukkan apabila kita menerima baptisan, kita ada satu maksud, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Kalau Yesus derita, kita pun belajar untuk menderita. Diteritakan. Betul. Bukan kamu sengaja derita sendirilah. Tapi ikut Yesus memang bukan senang. Kita bersedia. Mungkin orang akan pandang rendah kamu. Mengapa kamu percaya Yesus? Khasnya mereka yang tidak suka Kristen. Ada negara banyak yang tidak boleh terima Yesus dan mematikan orang yang percaya Yesus. Ada menghalau orang yang percaya Yesus Kristus dari rumah dia. Ada kita tahu, ada agama macam itu. Kawan-kawan, kamu menerima baptisan, kamu bersedialah untuk mengikut jejak Kristus. Dan kita lihat, sebab kita kata, Yesus itu adalah satu-satu juru selamat. Dan saya tetap ikut Yesus.
dan saya mau cinta Yesus selama-lamanya. Yohanes, siapa Yohanes Pembaptis? Lagi, dia adalah dia punya cousin, betul. Dan yang lebih penting dia ada seorang yang memperkenalkan siapa? Yesus. Ah, Yohanes Pembaptis adalah yang memperkenalkan Yesus. Dia macam orang yang buka jalan untuk Yesus lah. Macam kamu lihat kalau Perdana Menteri datang, Ketua Premier datang, jalan mesti buka untuk dia, betul? Jadi hati kita perlu sedia sebelum Yesus Kristus datang. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis menjadi orang yang menyediakan hati untuk kita. Hati kita supaya kita bersedia untuk bertaubat. Supaya kita bersedia untuk menerima Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis menggunakan air untuk membaptis orang yang bertaubat dan menandingkan kedatangan Mesias sebagai tanda pengampunan dosa. Sebagaimana dicatat dalam Markus bab 1 ayat 5, orang ramai datang dari seluruh Yuda untuk dibaptis di sungai Yuda, mengakui dosa mereka dengan hati yang tulus. Jadi kawan-kawan di sini apa yang diuraikan di sini? Kamu tahu baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan yang Yesus Kudus perintahkan ada apa perbezaan? Apa perbezaan? Nurani, apa perbezaan? Yohanes Pembaptis datang, panggil kita baptis adalah untuk panggil orang apa-apa? Baptis untuk taubat. Taubat, taubat. Dia kata, kerajaan Tuhan sudah datang. Dia kata, bertaubat. Bertaubatlah. Dan percayailah iman. Percayailah Injil. Percaya Injil itu siapa? Sebenarnya berujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus datang untuk kita baptis sebab untuk buatkan kita menjadi anak murid Yesus dalam nama Tuhan Tritunggal. Jadi kita menjadi jemaat yang dipunyai, miliki oleh Tuhan Tritunggal. Apabila baptis Yohanes Pembaptis datang, dia datang adalah untuk kita bersedia untuk menerima Mesias yaitu Yesus Kristus. Jadi kita perlu bertaubat dulu. Dia disuruh Yudai untuk dibaptis di sungai Yudan. Mengakui dosa dengan hati yang tulus. Namun para rasul kemudian menekankan bahawa pembaptisan bukan sahaja pembersih dia atau upacara ritual saja. Macam satu upacara semata-mata yang mempunyai makna rohani yang jauh lebih mendalam. Suatu lambang transformasi, perubahan, pembaharuan dalaman yang sejati. Di mana kehidupan lama ditinggalkan dan kehidupan hidup dalam Kristus dimulai. Macam baju lamar kita tanggalkan. Tidak mau sudah. Ini sudah buang sudah. Apabila kita baptis kita kata, apabila kita turun orang lama sudah tidak ada, sudah mati sudah. Apabila kita hidup ini orang yang baru. Jadi kita adalah hidup yang baru. Jadi satu lambang transformasi yang dalam dan sejati di mana kehidupan lama ditinggalkan dan kehidupan baru dalam Kristus itu dimulai. Oke? Jadi kawan-kawan seterusnya saya mau memperkenalkan tentang apa maksudnya pembaptisan dengan Roh Kudus. Ada orang silap faham. Dia anggap kalau kamu berbaptisan Roh Kudus, kamu mesti pandai cakap bahasa Roh. Walaupun dalam kitab para rasul ada orang yang terima Roh Kudus, dia boleh cakap bahasa Roh atau bahasa yang lain daripada bahasa dia. Tetapi ini hanya satu karunia yang Tuhan kurniai kepada orang yang mengikut Yesus, yang betul-betul percaya Yesus. Tetapi tidak maksudnya pembaptisan Roh Kudus itu mesti ditandarkan dengan pencakapan bahasa Roh. Mari kita baca Markus bab 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapakah saya? Itu rujuk kepada pembaptis Yohanes. Dia tidak dapat buat apa selain dapat menggunakan air sebagai lamban. Sebab lamban kamu mau ditaubatkan. Sebab kamu mau taubat. Namun tunggu satu hari Mesias Yesus Kristus membaptiskan kita dan menggunakan Roh Kudus.
Yohanes Pembaptis dengan jelas membezakan antara pembaptisan air dan yang dilakukan di dalam pembaptisan Roh Kudus yang akan dibawa oleh Kristus Yesus Mesias. Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Yunani ialah Kristus. Kristus dan Mesias. Maksudnya semua adalah yang dipilih, yang dilantik oleh Tuhan untuk menjalankan sesuatu. Macam iman, macam nabi, macam raja di perjanjian lama. Itu disatukan, tiga peranan itu disatukan dalam Yesus Kudus. Sebab Yesus adalah yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang di, yang diutus oleh Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menjadi iman terbesar. Apa fungsi iman? Iman adalah untuk mensembarkan perkorbanan supaya dosa dapat diampuni. Iman dalam perjanjian lama dia tiap-tiap tahun perlu sembah. Tapi Tuhan Yesus saja satu sekali sembah saja. Dia sudah selesai untuk semua. Sendiri adalah korban yang paling baik, iaitu dia dikorbankan di atas salib. Dia adalah nabi yang paling baik sebab dia boleh menghuraikan, menyampaikan wahyu Tuhan yang paling baik sebab dia sendiri adalah Tuhan. Dan kalau kamu jumpa Tuhan Yesus, kamu tahulah Tuhan Bapa Allah. Kawan-kawan, dia adalah Raja yang paling baik sebab dia akan takhta dalam hati kamu. Jadi dia adalah Mesias. Boleh saya ulangi? Apa maksud Mesias? Yang dipilih, yang diurapi dan diutus oleh Tuhan untuk menjadikan sesuatu. Tiga peranan dalam perjanjian lama ada buat macam itu. Diurapi oleh Tuhan, mereka akan disimpan air apa? Siram dari atas sampai ke bawah. Betul? Itu adalah imam, nabi dan juga raja. Yesus adalah seorang yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa penyelamatan ke dunia. Pembaptisan dengan Roh Kudus merupakan penyertaan kuasa Allah yang mengubah hidup kamu secara radikal. Misal kata kamu orang cepat malah. Tapi selepas kamu percaya Yesus dapat betul-betul, Roh Kudus memang baptiskan kamu. Mengubah jiwa kamu. Menjadi orang yang suka damai, tidak suka marah. Oh, ini macam satu contoh lah. Jadi pengubahan radikal akan berlaku dalam kehidupan saya dan kamu. Ada tiga situasi kita perlu ketahui. Sebelum kita percaya Yesus, kita mesti dosa. Tidak dapat perkenan Allah. Apabila kita percaya Yesus, saudara, kita boleh tidak berdosa dan sentiasa memperkenan Tuhan. Sebab Roh Kudus sudah membaptiskan kita. Dan apabila kita balik kepada Yesus, kita hanya boleh membuat baik dan tidak akan berdosa. Dalam sudah diselamat tetapi belum disempurnakan itu, maka kita ada dilema. Ada kala kita macam susah bezakan kita sama ada kita orang yang percaya Yesus. Tapi betul-betul orang yang percaya Yesus akan bertobat. Orang yang percaya Yesus betul-betul punya dia akan berubah secara radikal, bukan biasa saja. Jadi kawan-kawan, saya mesti beritahu, adakah saya sudah dibaptiskan dalam air ataupun saya sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus, itu sangat penting. Tuhan Yesus Kristus sendiri menantikan masa pelayanan Roh Kudus yang penuh kuasa ini. Ia bukan sekadar upacara lahir dia, macam tunjuk-tunjuk saja. Tetapi pengalaman rohani yang mendalam, di mana Allah sendiri tinggal dalam hati orang yang percaya. Kamu sudah menerima Roh Kudus? Sudah? Semana tahu saya menerima Roh Kudus? Kalau kamu percaya Yesus, kamu tahu apa percaya Yesus, Roh Kudus akan dalam hati kamu. Akan membantu kamu mengingati balik firman Tuhan. Akan menyentuh hati kamu untuk membuat baik dan bukan jahat. Tetapi Tuhan juga akan dalam hati kamu. Sebagaimana, sejauh mana kamu faham firman Tuhan, sejauh mana kamu akan ketahui Roh Kudus itu adakah betul-betul kerja dalam jiwa kamu. Tuhan Yesus sendiri menantikan masa pelayanan Roh Kudus yang penuh kuasa. Maksudnya, semasa Yesus Kristus masih di dunia, orang yang percaya Yesus belum semua orang dipenuhi ataupun diam oleh Roh Kudus. Sampai Yesus Kudus balik kepada Tuhan Bapa Allah dan dia meminta Tuhan Bapa Allah
Dan dia dan Tuhan Bapa lah hantar Roh Kudus dalam hati saya dan kamu. Jadi sekarang kamu ada Roh Kudus? Ada. Mengapa? Efesus bab 3 ayat 13. Orang yang percaya Yesus akan dikurniai Kristus dalam hati kita dan menjadikan jiwa kita penuh dengan kasih yang berakar. Ini rujuk kepada Kristus. Roh Kudus itu bab 1 lah. Film Efesus bab 1. Sebagai orang yang percaya Yesus, memang akan diberi Roh Kudus. Kawan-kawan, Yesus tinggal dalam hati kamu. Roh Kudus tinggal dalam hati kamu. Oke? Boleh ya? Oke. Seterusnya, aku apa yang harus saya buat? Pembaptisan dalam penderitaan maksud apa? Aku harus menerima baptisan dan betapa susah aku sebelum hal itu terlaksana. Dalam ayat ini penuh dengan emosi. Yesus menggunakan baptisan untuk menunjukkan penderitaan yang dimatikan dan disalibkan. Ia menggambarkan satu pengalaman yang sangat berat, menyakitkan dan menyeluruh, seperti seorang yang tenggelam sepenuhnya dalam air. Baptisan penderitaan ini menunjukkan kedalaman pengorbanan Kristus. Ia juga menjadi panggilan bagi pengikutnya untuk bersedia menghadapi kesukaran dan perkorbanan dalam perjalanan iman mereka, mengikut jejak guru mereka dengan kesetiaan yang penuh. Dan di sini kita boleh faham, baptisan adalah menunjuk kepada penderitaan Yesus. Jadi orang yang ikut Yesus akan ikut apa yang Yesus buat. Oke, seterusnya kita lihat. Apakah empat makna mendalam pembaptisan? Pertama, kita ada satu pengakuan iman secara tubuh. Kalau seorang cinta seseorang perempuan, dia kata saya cinta kamu selama-lamanya. Tapi saya tidak mau kawin dengan kamu. Adakah cinta itu sejati? Sejati kan? Tidak. Cinta kamu tapi tidak mau datang dengan saya. Tidak dengan kamu hanya tinggal bersama. Itu bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati perlu ada pengakuan secara pembukaan. Supaya biar orang tahu ini saya punya istri. Tata dengan kerajaan. Beritahu mereka ini saya punya pasangan. Betul? Kamu percaya Yesus. Wah, saya cinta Yesus selama-lamanya. Eh, bolehkah kamu beli pengakuan? Baptis, bolehkah? Tidak maulah. Kita bukan diselamatkan oleh baptisan. Tidak maulah. Kamu tidak dibaptis, tidak ada siju baptisan. Oh, dia dapat menjadi ahli gereja. Tak apalah. Saya percaya Yesus saja cukuplah. Yesus kata, oh, mesti pergi baptis. Oh. Tahu salah. Saya suka hati, saya tidak maulah. Ini macam orang ada cinta Yesus sejati ya. Bukan betul-betul. Oh. Kalau kamu betul-betul percaya Yesus, kamu akan dengar ajaran Yesus. Pergi dibaptiskan. Dan selepas kamu dibaptiskan, kamu macam menjadi ahli yang salah. Dan dari segi Tuhan Yesus, kamu orang yang taat kepada ajaran Yesus. Saya pernah dengar, lihat ada seorang yang tidak mau dibaptis. Dia kata, saya bukan diselamatkan oleh baptis. Tapi dia lupa sudah. Ini ajaran Yesus. Perkara kedua, apabila kamu dibaptis, kamu dimiliki oleh Kristus lah. Petrus berkata, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing membeli diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosamu diampuni. Pembaptisan itu tanda seorang telah menjadi milik Kristus. Bukan kata kamu baptis kamu bermilik Yesus. Tapi kalau kamu dibaptiskan untuk menunjukkan kamu memang orang yang dimiliki oleh Kristus dan dapat memperolehi bahagian dalam karya pentebusan. Mengapa pastor perlu membeli ajaran sebelum kamu dibaptis? Sebab harap kamu boleh faham kamu sudah orang ditebus. Apabila kamu dibaptis hanya menunjukkan tanda kamu sudah memang orang yang dibaptis sudah. Memang sudah diterima Yesus dan kamu sudah diampuni Yesus. Kamu sudah terima Yesus. Kamu sendiri sudah percaya Yesus Kristus. Perkara ketiga. Perkara pertama yang pengakuan. Macam kalau orang cinta mesti kawin lah. Ini cinta Yesus. Baptislah. Kalau baptis kamu tanda milik Yesus lah. Yang ketiga, kamu masuk ke dalam tubuh Kristus. Apakah masuk tubuh Kristus? Siapakah tubuh Kristus? Orang yang percaya Yesus adalah
Tubuh Kristus. Yesus Kristus ada kepala. Jadi Paulus menulis kita semua telah dibaptis dan roh menjadi satu tubuh. Melalui pembaptisan orang percaya disatukan dengan Kristus dan dimasukkan ke dalam keluarga Allah yang besar, gereja sejaka. Jadi apabila kamu percaya Yesus, kamu sudah masuk ke dalam satu tubuh Kristus. Yang seterusnya penyerahan diri untuk hidup bagi Allah. Pembaptisan hanyalah permulaan hidup baru, bukan kesudahannya. Kita mati terhadap dosa dan bangkit bersama Kristus dalam hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus untuk hidup bagi kemuliaan yang setia. Jadi apabila kamu dibaptis, kamu kata, oh saya pernah hidup, saya mau serah kepada Yesus lagi. Bukan saya sendiri jaga. Ini maksudnya. Kawan-kawan, apakah syarat untuk pembaptisan? Dua saja, yaitu pentaubatan yang tulus dan iman yang tulus. Kamu betul-betul kamu mau taubat, kamu diterima Yesus. Betul-betul kamu percaya Yesus, kamu diterima untuk dibaptis. Jadi kita bukan lihat kamu mesti buat apa baik, tapi apa yang kamu buat itu tunjuk kamu sudah taubat. Para Rasul bab 8 ayat 36 menggambarkan kesederhanaan ini dengan indah. Setelah mendengar Injil dan benarnya lihat di sini ada air. Apakah yang menghalang aku untuk dibaptis? Kesediaan untuk orang yang percaya mengikut Yesus adalah kunci utama untuk mereka dibaptiskan. Tiga cara pembaptisan. Satu, diselam. Macam Yesus dimatikan, dikubur, selepas itu dia naik. Macam kita diseram, selepas kita naik. Kita dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kebaktian. Maksudnya kita diselam masuk, masuk macam kita bersama Yesus sudah dimatikan. Jiwa lama sudah dimatikan. Cara yang kedua, melambangkan percikan. Melambangkan darah Kristus yang menyucikan. Aku akan memercikan air jernih ke atasmu. Yang ketiga ialah tuang, yaitu melambangkan curah Roh Kudus. Itu ada tuang. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Di sini adalah maksudnya macam Roh Kudus datang dalam hati kamu. Okey? Ada satu yang percikan, percik, air jernih ke atasmu. Kamu macam benih, kamu bejik nanti boleh bertumbuh. Ada satu jenis macam kita lah, tuang. Ha? Macam Roh Kudus datang ke dalam hati. Pembaptisan bayi dan kanak-kanak. Dia pernah transisi akab. Gereja awal telah menerima pembaptisan sejak abad 205 sampai 215 Masih. Seperti yang direkod oleh Hippolytus, papat gereja terbuka seperti Polycarpus, Justus, Origen, dan Isranus. Dulu mentegaskan amalan ini sebagai warisan dari zaman Rasul. Kita lihat dalam perjanjian lama, dalam tradisi Yahudi, seluruh keluarga termasuk anak-anak turut masuk dalam perjanjian kasih dunia. Yaitu mereka menggunakan apa? Perjanjian lama guna apa? Hah? Hah? Perjanjian baru guna baptisan? Perjanjian lama guna apa? Hah? Apa? Sunat. Hah? Masih tahu sunat? Hah? Sunat yaitu kita memotong uh, hah? Sunat, sunat betul? Hah? Sunat. Itu kita anggap sekarang sebagai satu budaya tetapi bukan ajaran Yesus yang di mana kita berlaksana. Budaya orang Yahudi, Ibam pun ada buat. Perjanjian baru melupakan penerusan perjanjian lama. Seperti sunat menjadi tanda perjanjian lama. Baptisan menjadi perjanjian baru. Menegaskan bahwa kasih Allah mendahului respon manusia. Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mampu membalasnya. Jadi bagaimana kita buat baptisan bayi macam kanak-kanak? Yang pertama ialah anak kepada ibu bapa Kristi yang aktif dalam gereja kita. Benarkah menerima baptisan? Macam kamu sudah percaya Yesus, anak kamu baru boleh dibaptiskan di mana kamu bawa.
Dan tanggung jawab ibu bapa kita adalah untuk didik mereka mengikut iman Yesus Kristus. Dan apabila mereka umur 16, mereka boleh dikonfirm ataupun 12 sekarang sudah boleh dikonfirm ataupun untuk memberi pengakuan diri sendiri sama dengan Yesus. Walaupun keselamatan Yesus kedubuskan otomatis, tetapi pembaptisan bayi itu adalah satu tunjuk kamu mau membawa anak kamu kepada Yesus. Dan harap pada masa gelap, apabila mereka boleh memahami, mereka juga boleh percaya Yesus Kudus sebagai juru selamat dan Tuhan jiwa. Macam anak mereka kamu lah, sudah dibawa, kamu perlu terang lebih lagi supaya dia boleh faham Yesus. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Jamak kasih karunia kesinambungan kasih karunia Allah. Jika pembaptisan itu mentandakan permulaan hidup Kristian, penjamuan kudus mentandakan kasih karunia Allah yang terus berlanjutan dalam kehidupan orang yang percaya. Ini adalah sakramen yang berulang, mengingat kita bagaimana Yesus Kudus sudah dikorbankan dan membaharuikan komitmen ataupun satu deka untuk kita kepada Tuhan Yesus. Apakah akar dalam Paskah Yahudi? Perjamuan kudus berakar ubi dalam perayaan Paskah Yahudi. Pada malam sebelum Israel dibebaskan dari Mesir, setiap keluarga mengkorbankan anak domba dan mentandarkan pintu melekar dengan darah agar diselamatkan dan malaikat maut. Yesus merayakan perjamuan Paskah terakhirnya pada malam sebelum penyalipan dan menjadikannya tanda perkorbanan diri sendiri sebagai anak domba Allah yang sejati. Yesus Kudus berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini dengan sebelum aku menderita. Jadi apabila kita lihat zaman kudus malam itu, kamu tahu, masih ingatkah dalam perjanjian lama mereka ada mengalami satu insiden di mana pintu kalau ada darah, orang dalamnya tidak akan mati, anak sulung tidak akan mati. Tetapi kalau dia punya pintu tidak ada darah, domba, anak sulung akan dimatikan. Betul? Inilah peristiwa yang dipanggil Paskah. Passover. Oke? Boleh? Dan di mana Yesus itu sudah datang untuk jamak kudus. Jamak kudus itu adalah makan malam Paskah. Malam Paskah itu sebenarnya Paskah itu adalah untuk mentobat tentang Yesus Kudus yang betul-betul menjadi penyelamat kita. Betul? Dan kita tidak akan dimatikan. Macam anak sulung mereka tidak akan dimatikan. Jadi domba itu yang mesti dimatikan itu untuk simpan di atas pintu darah itu ini mentuabat atau melambangkan satu kali domba Yesus yaitu domba Tuhan yaitu Yesus Kudus mesti disalibkan. Jadi makan jamuan kudus adalah ingat apa? Dan domba dikorbankan. Macam malam Paskah kita mesti ingat bagaimana Yesus domba itu dikorbankan untuk penyelamatan. Jadi 5 makna untuk kita menerima jamuan kudus. Yang pertama, dahulu kala. Dahulu kamu sudah percaya Yesus, kamu kenal nak Yesus sudah mati atas salib untuk saya. Dan sekarang untuk saya mau serap jiwa kepada Yesus lah. Oh Tuhan Yesus, saya bawa saya punya jiwa kepada kamu. Kamu pimpin saya. Dan saya nanti tunggu satu hari dia akan datang. Dia akan datang, saya akan pergi kepada Yesus. Dan saya perlu hadap kepada Yesus. Nah, apabila kamu menerima jamuan kudus, kamu erat dengan Yesus. Dan kita satu sebagai satu gereja yang bersekutu. Boleh? Jadi sekarang ada beberapa soalan mau soalkan. Yang pertama, mengapa penting Pak Gereja untuk sentiasa melaksanakan sakramen dalam kehidupan persekutuan? Mengapa? Mengapa kita perlu ada baptisan dan juga jamuan kudus? Mengapa? Mengapa? Mengapa kita perlu ada baptisan? Kalau kamu mau percaya Yesus dan jemput kamu untuk baptisan. Kita tahu mengapa kita harus kamu mau dimakan? Berarti masih ingat?
Kenapa kamu perlu dipaksakan? Kenapa? Kamu mau menjadi sebagian daripada Tuhan, tubuh Kristus lah. Ya, kenapa harus dipaksakan? Oke, ini adalah satu penekuatan iman sebaik apa? Dia jelas apa? Oh, kamu menjadi orang yang terima Yesus. Oke. Sekarang saya kembali kepada jawaban. Sini ada 4 makna mengapa kita mau dibaptiskan. Yang pertama tadi ayat dan juga apa ya lebih kurang cakap masa maksud yang sama pengakuan iman secara terbuka. Apa Nurani punya jawaban? Kamu mau ikut Yesus lah? Oke, macam pengakuan iman lah. Dan apakah jawaban sama lah? Masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita sebagian daripada gereja. Serah hidup kepada pagi Tuhan. Dan juga kita ada kemilikan Tuhan Yesus. Jadi mari kita ulangi 4 jawapan itu. Yang pertama, pengakuan iman secara terbuka. Kedua, tanda milik dalam Yesus. Yang ketiga, masuk ke dalam tubuh Kristus. Yang keempat, serah diri untuk hidup bagi Allah. Boleh ingat balik? Mengapa saya mau dipatis? Sebab saya mau akui sendiri ialah orang percaya. Yang kedua, saya milik siapa? Milik Kristus. Yang ketiga, saya mau dimasuk ke dalam tubuh mana? Tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan yang terakhir, kamu mau serah diri untuk hidup untuk siapa? Tuhan Yesus. Saya harap kamu boleh ingat ya. Seterusnya mari kita bincang soal yang kedua ya. Pemuritan selepas baptisan. Bagaimana cara praktikal untuk membantu orang yang baru dibaptis bertumbuh dalam iman mereka? Kamu sudah dibaptis tahun lepas, tapi ya sudah hilang dia pernah sijil baptisan. Mungkin saya jemput dia boleh fikir untuk dibaptiskan lagi. Sebab kamu ada satu kesijuran untuk kebaikan masa depan. Memang kita percaya satu baptisan. Kalau kamu belum dibaptis, saya tidak dapat memasukkan kamu dalam gereja sebab akli. Jadi lebih penting adalah apakah pemuritan selepas baptisan? Kita perlu baca apa? Betul. Ada baca? Sudah sekarang sampai mana? Tiap-tiap hari saya hantar kamu ke Cina Gata, daftarkah? Hah? Nanti kamu tolong dia lihat. Tidak. Nanti kamu bawa tanya saya. Lagi baca Alkitab pastor yang hantar, lagi juga boleh baca Alkitab sendiri. Oh, Alkitab. Oke. Yang ketiga, yang kita baca Alkitab. Lagi doa. Doa penting. Ada doa? Ibadat ada? Persekutuan datang? Persekutu ada? Bersaksi untuk Yesus ada? Kurang hanya. Ini sangat penting untuk berdoa. Kalau kita tubuh sudah menjadi besar, kita akan bawa orang percaya Yesus. Jadi saya jemput kamu pergi untuk pelana anggo, belajar menginjil. Perkara ketiga, jika seorang remaja berkata, saya ingin menunggu sampai ibu bapa saya menjadi Kristen sebelum dibaptis. Bagaimana kita jawab dengan penuh kasih dan kebenaran? Dia kata, mama, papa saya belum dibaptis, saya tunggulah.
Kamu boleh cakap apa? Percaya Yesus, boleh kamu sendiri buat. Kalau ibu bapa dia setujui, kamu boleh baptis loh. Oh, mungkin kamu baptis percaya Yesus dan dibawa anak papa loh. Tidak semestinya papa mama dululah. Oh, boleh ini macam. Perkara keempat, bersamaan Paskah dan salib. Paskah itu adalah untuk mengingati bagaimana orang ya diselamatkan di Mesir. Hari ini bagaimana kita mengingatkan kematian Kristus Yesus. Ada sama kan? Perjanjian lama adalah macam bayang, betul. Perjanjian baru adalah nyata. Perjanjian lama dua pak, satu hari domba akan mati untuk kita. Betul? Memang ada domba untuk mati untuk mereka lah. Tapi domba sebenarnya itu yang menunjuk kepada adalah Yesus. Oh, boleh? Satu peranan macam dua buah, satu ialah nyata. Memang perjanjian lama memang ada selamatkan orang Yahudi. Tapi maksud yang lebih mendalam adalah menuju kepada Yesus. Yang kelima, jika seorang berkata saya rasa perjamuan kudus tidak penting lah. Bagaimana Anda akan menjawabnya berdasarkan apa yang telah kita pelajari? Apakah maksud zaman kudus? Lima maksud. Boleh beritahu saya? Mengapa kamu menerima zaman kudus? Lima maksud. Apa maksud kamu? Mengapa kamu menerima kamu mengapa kamu Oke, sahabat. Mengenal kehebatan Yesus ini adalah untuk kita pandang belakang. Oke. Apa maksud kamu merancang kudus? Tujuan. Oke, boleh mengakui, tapi yang perlu lebih kepada untuk menunjukkan apabila kamu menerima sekarang kamu ada pengakuan. Memang betul pengakuan, tapi ada satu sisi yang kita beda. Satu hari Yesus kudus akan balik, tidak berhadap. Ini jauh kudus yang bersedia. Dan apabila kita menerima Tuhan sebenarnya kita membutuhkan kita adalah tubuh Yesus. Macam apa yang kata? Tapi pada masa yang sama kita bersatu dalam satu badan. Hah? Sebab kita menerima satu kelas. Ada zaman kudusnya memang satu saja kelas. Kelas. Ya. Oke. Ini saja untuk pengajaran pada pagi petang ini. Ada apa yang dia faham? Ada belajar sesuatu? Ada? Saya harap kamu boleh ulangi lah apabila saya selesai buat video ini. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami terima kasih atas didikan Tuhan. Semoga kami sentiasa mengakti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kudus kami berdoa supaya jiwa kami menjadi kehidupan penuh dengan kelimpahan. Supaya kami tahu Yesus sayang dan cintai kami dan kami perlu sayang dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus kami doa bersama. Amin. Okay. Minggu depan kita terus ada khusus lah, ada kelas.